warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Aziz dengan NIM D1A 023270. Saya Pratista Sabila, NIM D1A 023219. Saya Retno Triwidianti dengan NIM D1A 023134. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi ribosom. Apa itu ribosom? Ribosom adalah struktur subseluler khusus yang memiliki tugas khusus untuk dilakukan di dalam sel. Ribosom ditemukan hampir di setiap organisme, baik prokariotik maupun eukariotik. Meskipun ribosom terdapat pada sel prokariotik dan eukariotik, mereka tetap hidup di tempat yang sedikit berbeda. Pada sel prokariotik, ribosom bebas berkeliaran di sitoplasma dan mereka disebut ribosom 70S. Huruf S mengacu pada satuan Schiedberg yang mengukur sedimentasi koefisien. Untuk makromolekul biologis dan organel sel seperti ribosom, sedimentasi laju ini biasanya diukur sebagai laju pergerakan dalam tabung sentrifugasi yang mengalami gaya G tinggi. Dalam sel eukariotik, ribosomnya disebut ribosom 80S, dapat berkeliaran bebas atau juga bermuara di retikulum endoplasma. Jadi, ribosom adalah organel yang ditemukan di dalamnya sitoplasma atau pada retikulum endoplasma. Tugas ribosom yaitu membantu sel dalam membuat protein yang dibutuhkannya agar berfungsi. Lokasi ribosom di dalam sel membantu menentukan jenis protein yang dibuatnya. Sebagai contoh, ribosom dapat menempel pada retikulum endoplasma. Ribosom pada retikulum endoplasma kasar dapat membuat protein yang dapat digunakan di dalam atau di luar sel. Ribosom terdiri atas 2/3 asam ribonukleat atau RNA dan 1/3 protein. Dengan adanya proporsi RNA dan protein ini, ribosom dibuat di nukleus dan nukleus dilepaskan untuk memenuhi tugas ribosomnya. Struktur ribosom terdiri atas 2 RNA utama, protein kompleks yang disebut subunit. Subunit ada 2, yaitu subunit yang lebih besar dan subunit kecil. Prokariota merupakan organisme dengan ribosom 70S, memiliki subunit 30S yang lebih kecil dan subunit ribosom 50S yang lebih besar. Subunit 30S mengandung 16S RNA dan 21 protein, dan subunit 50S mengandung 5S RNA dan 31 protein. Eukariota, organisme dengan 80S ribosom, memiliki subunit yang lebih kecil yaitu 40S dan subunit besar 60S. Subunit 40S terdiri dari 18S RNA dan 30 protein, sedangkan subunit 60S yang lebih besar mengandung 3 jenis molekul RNNA, 28S RNNA, 5,8S rRNA, dan 5S rRNA. Dan subunit ini juga mengandung protein, 40 diantaranya. Bagaimana mereka bergabung? Ketika ribosom dipanggil untuk memproduksi protein, subunit kecil menemui RNA pembawa pesan di sel, dan setelah berkumpul, mereka bergabung menjadi subunit yang lebih besar. Pada dasarnya, ribosom yang dipersiapkan untuk produksi protein tampak seperti sandwich RNA pembawa pesan. Subunit ribosom yang ada dengan sendirinya terpecah menjadi masing-masing individu. Dalam proses sintesis protein, ada 2 yang diperlukan, yaitu tRNA dan asam amino. Keduanya memiliki peran integral dalam proses penerjemahan. Penerjemahan terdiri dari 3 langkah utama, yaitu 1. Inisiasi adalah saat sandwich ribosom dibuat, tRNA pembawa asam amino ke dalam campuran dan asam amino tersebut bergabung bersama dalam rantai peptida yang sedang tumbuh. Yang kedua, pemanjangan
yaitu rantai peptida telur berkembang dan tumbuh seiring semakin banyaknya asam amino yang diundang. Dan yang terakhir, ada terminasi. Pada proses ini, sandwich ribosom pecah dan protein yang baru dilepaskan ke dalam bagian sel yang ditunjukkan.